Selamat datang jiwa yang telah dipilih. Tidak semua orang bisa menemukan pesan seperti ini pada waktu seperti ini. Jika kamu berada di sini, itu bukan karena algoritma semata, tetapi karena ada sesuatu yang lebih tinggi yang sedang memanggilmu. Jika Tuhan telah menandai kamu, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat menghapus tanda itu. Bukan masa lalu yang kelam, bukan rasa takut yang terus membayangi, dan bukan pula musuh-musuh dalam bentuk manusia atau kenangan. Kamu tidak sekadar bernapas dan hidup hari demi hari. Kamu sedang diperhatikan dan bukan hanya oleh manusia biasa. Ada mata-mata spiritual, pengaruh-pengaruh dunia yang tersembunyi, bahkan kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi yang sedang mengamati gerak langkahmu. Mereka melihat tidak hanya tampilan luar, tetapi bekas luka, keberanian, dan kekuatan yang tersembunyi di balik keheningan matamu. Kamu bukan sembarangan jiwa, kamu adalah jiwa yang telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Dan jika kamu masih bertahan sejauh ini, maka ini saatnya untuk menegaskan niatmu. Klik tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup sekarang juga, agar tidak tertinggal pesan-pesan reflektif dan penuh makna seperti ini. Tinggalkan komentar dengan angka 77, jika kamu merasa bahwa video ini datang pada waktu yang sangat tepat untuk hidupmu. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, bahkan ketika kamu menonton ini di tengah malam atau saat hatimu gelisah. Tuhan punya caranya sendiri untuk menjangkau orang-orang yang Ia tandai. Mari bersama-sama membangun komunitas jiwa-jiwa kuat yang percaya bahwa hidup ini punya tujuan ilahi, lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari. Bantu sebarkan pesan ini dengan menekan tombol like dan share. Jadikan video ini sebagai teman sunyi di saat kamu merasa sendiri. Karena kamu tidak sendiri. Kamu sedang diingatkan, dan itu adalah bentuk cinta yang tidak selalu datang dengan pelukan, tapi kadang lewat video seperti ini. Tidak banyak yang tahu bahwa dalam dunia spiritual ada jiwa-jiwa tertentu yang telah diberi tanda oleh Tuhan. Mereka tidak selalu terlihat mencolok. Mereka bukan selalu yang paling vokal atau populer. Namun mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa disangkal, keteguhan iman. Dan seringkali tanda itu tidak hanya membawa kehormatan, tetapi juga beban. Jiwa yang ditandai akan melewati jalan yang lebih sempit, badai yang lebih besar, dan ujian yang lebih dalam. Mengapa? Karena Tuhan sedang membentuk mereka, bukan untuk hidup biasa, tapi untuk misi yang luar biasa. Mungkin kamu merasa berbeda, mungkin kamu bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Tapi ketahuilah, perbedaan itu adalah tanda. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Setiap air mata, setiap doa yang kamu bisikkan dalam gelap, semuanya tercatat. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dipersiapkan. Dan dunia mulai memperhatikanmu, pelan namun pasti. Pernahkah kamu merasa diperhatikan? Bukan dalam arti biasa, tetapi seperti ada kekuatan yang mengamatimu dalam diam. Kamu merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di balik layar hidupmu. Itu bukan khayalan, itu adalah realitas spiritual. Ketika kamu mulai menolak ketakutan, ketika kamu tidak menyerah meski semua alasan mengatakan untuk berhenti, ada cahaya dari dalam dirimu yang mulai memancar. Dunia bisa saja melihat dari kejauhan, tetapi langit melihat lebih dalam. Mereka tidak melihat filternya, tidak tertipu oleh senyum palsu atau unggahan media sosialmu. Mereka melihat keberanian di balik luka. Mereka melihatmu saat kamu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan terus melangkah." Dan pada saat itu, dunia spiritual bergetar. Sebab ketika seorang jiwa memilih iman daripada ketakutan, langit memberi perhatian lebih. Itu bukan keberuntungan, itu adalah panggilan. Dan kamu sedang menjawabnya. Tahukah kamu bahwa otak manusia secara alami lebih tertarik pada rasa takut dibanding pada iman? Ini adalah mekanisme bertahan hidup. Kita dilatih sejak kecil untuk mengenali bahaya, untuk waspada, untuk mundur saat sesuatu tampak mengancam. Tapi kamu telah melawan insting itu. Kamu memilih untuk tetap percaya walau semua tanda tampak berlawanan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah revolusi spiritual dalam dirimu. Ketika dunia gemetar karena ketidakpastian, kamu berdiri teguh. Ketika orang lain bersembunyi dari badai, kamu berjalan di atas air. Ini bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tahu siapa yang memanggilmu. Dan saat kamu memutuskan untuk percaya,
Meski tidak melihat apa-apa, seluruh semesta memperhatikan. Keyakinanmu memantulkan cahaya. Cahaya yang tidak bisa dibungkam oleh ketakutan. Cahaya yang menjadi penanda bahwa kamu adalah milik Tuhan. Dan kamu sedang hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri. Mari kita bersikap jujur. Ada saat-saat di mana kamu memandang keadaanmu, tagihan yang menumpuk, beban hidup yang tidak berhenti, dan kamu berkata dalam hati, jika ini ujian Tuhan, bisakah aku mendapatkan nilai tambahan? Kamu tidak sendiri dalam pergulatan itu. Bahkan jiwa terkuat pun pernah berkata, aku lelah. Namun kamu tetap memilih untuk tidak menyerah. Kamu tidak memilih jalan pintas, tidak juga berpaling dari panggilan jiwamu. Kamu tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan inilah kekuatan sejati, kesetiaan dalam kesepian. Saat kamu tetap percaya ketika hasil belum terlihat. Ketika kamu tetap berdoa meski sepertinya doa itu menguap ke langit yang sunyi. Imanmu diuji bukan di atas panggung, tetapi di lorong sepi, di kamar yang gelap, di malam yang panjang. Dan saat kamu tetap berjalan dalam iman, seluruh dunia spiritual mencatat itu. Kamu menjadi cahaya kecil yang menyala di tengah gelap. Dan itu tidak akan sia-sia. Rasa takut tidak pernah tidur. Ia hadir bahkan ketika kamu sedang tersenyum. Ia membisikkan skenario buruk, mengungkit trauma lama, dan mempermainkan ingatan-ingatan menyakitkan. Ia bertanya dengan nada sinis, bagaimana jika kamu gagal lagi? Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Namun di tengah kebisingan itu ada satu suara lain. Bukan suara keras, bukan pula ancaman, tapi sebuah bisikan lembut yang muncul dari dalam jiwamu. Suara itu tidak datang dari dirimu sendiri, melainkan dari Tuhan yang telah menanamkan iman di dalammu. Suara itu berkata, tetaplah berjalan, aku menyertaimu. Dan kamu tahu, suara itu benar, karena iman sejati tidak perlu berteriak. Ia cukup berbisik dan dunia pun tunduk. Kamu tidak mengandalkan keyakinan orang lain. Kamu telah membangun imanmu sendiri, dan itu yang membuatmu tak tergoyahkan. Kamu bukan hanya bertahan, kamu sedang berjalan ke arah panggilanmu, melawan setiap keraguan yang berusaha menghentikanmu. Kebanyakan orang hanya bisa percaya ketika semuanya baik-baik saja. Ketika langit cerah, tubuh sehat, keuangan stabil, dan hubungan berjalan lancar. Namun kamu memilih untuk tetap percaya ketika langit gelap, saat badai mengamuk, dan ketika tidak ada satupun hal yang berjalan sesuai harapan. Ini bukan tentang kekuatan mental semata, tetapi tentang keteguhan jiwa yang dibangun di atas fondasi ilahi. Ketika kamu percaya tanpa melihat hasil, saat itulah kamu sedang menunjukkan kualitas iman yang tidak palsu. Iman yang telah melewati api, iman yang telah berkali-kali terjatuh, namun selalu bangkit. Itulah yang membedakan kamu dari banyak orang. Kamu tidak perlu panggung besar untuk membuktikan apapun, karena Tuhan melihatmu saat kamu berdiri di tengah kehancuran dan berkata, aku masih percaya. Dan keyakinan semacam itu tidak hanya menyentuh dunia ini, tapi menggema hingga ke langit tertinggi. Ketika dunia mengatakan, tidak ada gunanya berharap, kamu tetap memilih untuk berharap. Bukan karena kamu naif, tapi karena kamu mengenal siapa yang kamu imani. Harapanmu bukan diletakkan pada manusia, bukan pada sistem, dan bukan pula pada peluang. Harapanmu bersandar pada pribadi ilahi yang tidak pernah gagal menepati janji. Dan itulah yang memberi kamu kekuatan untuk terus bangkit, bahkan ketika tidak ada yang memegang tanganmu. Banyak yang menilai keberhasilan hanya dari apa yang tampak, tapi mereka tidak melihat pertempuran di balik layar. Mereka tidak tahu seberapa banyak air mata yang telah kamu telan dalam diam. Tapi Tuhan tahu, Ia mencatat semuanya tanpa luput satupun. Ia melihat bukan hanya apa yang kamu lakukan, tetapi juga mengapa kamu melakukannya. Dan motivasi itulah yang sedang menggerakkan langit untuk berpihak kepadamu. Harapanmu adalah kunci, dan harapan yang ditempatkan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tidak ada satupun langkah yang kamu ambil dalam iman yang akan sia-sia. Bahkan ketika tampaknya tidak menghasilkan apa-apa, di alam yang tidak terlihat, sesuatu sedang bergerak. Doa-doamu tidak pernah menguap begitu saja. Air mata yang kamu teteskan tidak jatuh di tanah yang kering. Semuanya dikumpulkan, disimpan, dan suatu hari akan dituai dalam bentuk yang lebih indah.
daripada yang kamu bayangkan. Tuhan tidak bekerja dengan cara dunia. Ia diam ketika dunia berisik. Ia bergerak ketika dunia menyerah. Dan kamu dengan segala kelelahan dan luka yang kamu bawa, tetap menjadi alat yang Ia pilih. Jangan anggap enteng kesetiaanmu dalam hal kecil. Jangan remehkan kebaikan yang kamu lakukan dalam sunyi, karena justru di sanalah kekuatanmu dipertajam. Kamu sedang membangun warisan yang tidak bisa dicuri oleh waktu atau dunia. Sebuah warisan rohani yang akan membuka pintu-pintu yang bahkan tidak kamu ketuk. Terkadang orang yang kamu bantu justru yang paling melupakanmu. Terkadang mereka yang kamu doakan diam-diam justru yang paling cepat meninggalkanmu. Tapi kamu tetap berdoa, kamu tetap membantu, kamu tetap mencintai tanpa syarat. Bukan karena mereka layak, tetapi karena Tuhan telah menanamkan cinta yang tidak bergantung pada balasan. Dan disitulah nilai dirimu berada. Dunia mungkin tidak memberi tepuk tangan atas tindakanmu, tapi surga mencatatnya dengan teliti. Tidak ada satupun perbuatan baik yang luput dari perhatian Tuhan. Bahkan senyum kecil yang kamu berikan pada orang asing pun memiliki bobot kekal jika dilakukan dengan niat yang tulus. Maka jangan lelah berbuat baik. Jangan padamkan cahaya hatimu hanya karena dunia tidak menghargai sinarnya. Iman yang sejati tidak butuh panggung. Ia bersinar karena berasal dari sumber ilahi. Dan ketika kamu tetap baik di dunia yang keras, kamu sedang menulis kisah yang akan menggema sampai ke akhirat. Apa yang membuatmu berbeda bukan kekuatanmu, tapi ketulusanmu. Kamu tidak mencari sorotan, kamu hanya ingin taat. Kamu tidak berambisi mengejar validasi. Kamu hanya ingin setia pada suara lembut yang memanggilmu dari dalam. Dan justru karena itulah, kamu diperhatikan oleh mereka yang punya kekuasaan, wewenang, dan pengaruh. Mereka tidak tahu mengapa mereka tertarik, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menyentuh sisi terdalam jiwa mereka. Iman yang tulus memantulkan cahaya. Bukan cahaya dunia, tapi cahaya yang berasal dari tempat tertinggi. Dan cahaya itu, walau tidak kamu sadari, sedang membentuk jalan untukmu. Pintu-pintu yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Tapi bukan karena kamu mengetuknya dengan keras, melainkan karena Tuhan menyentuh hati orang-orang yang memegang kuncinya. Imanmu berbicara dalam diam, dan dunia mulai mendengarnya. Percayalah, saat kamu tidak mengejar sorotan, justru itulah saat kamu paling bersinar. Dunia kita begitu bising. Semua orang ingin bicara, sedikit yang mau mendengar. Semua ingin terlihat, tapi sedikit yang benar-benar hadir. Namun kamu berbeda. Kamu belajar mendengar dalam sunyi. Kamu belajar berjalan tanpa peta. Kamu belajar percaya tanpa penjelasan. Itu bukan kelemahan, itu keberanian tingkat tinggi. Banyak orang berkata, tunjukkan dulu hasilnya, baru aku percaya. Tapi kamu berkata, aku percaya dulu, meski hasilnya belum tampak. Itulah perbedaan antara logika dan iman. Bukan berarti logika salah, tapi iman punya bahasa sendiri. Iman berjalan di jalan yang belum dibuka, dan kamu melakukannya, bahkan ketika kakimu gemetar. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli. Itu adalah keberanian yang tidak diajarkan oleh dunia. Kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Maka jangan berhenti sekarang, langit sedang menyusun sesuatu. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan satupun langkah iman yang kamu ambil. Setiap langkah yang kamu ambil dalam keheningan, setiap pilihan untuk memaafkan ketika kamu bisa membalas, setiap kali kamu memilih kasih daripada kebencian, semuanya adalah benih spiritual yang sedang tumbuh. Kamu sedang menanam untuk musim yang akan datang. Mungkin saat ini kamu belum melihat buahnya. Mungkin sekarang kamu masih berada di musim kering. Tapi Tuhan adalah pengatur waktu yang sempurna. Ia tidak pernah terburu-buru, namun juga tidak pernah terlambat. Ia tahu kapan hati sudah cukup kuat untuk menerima jawaban. Ia tahu kapan kamu siap untuk menerima yang lebih besar. Dan selama masa tunggu itu, jangan pernah meremehkan prosesnya. Karena di sanalah karakter dibentuk. Di sanalah kepercayaan dibangun. Kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua air mata dan pengorbanan itu tidak sia-sia. Sesuatu yang ilahi sedang disiapkan untukmu. Teruslah percaya, bahkan ketika langit masih mendung. Ada orang yang kehilangan arah ketika tidak dipuji. Ada pula yang kehilangan jati diri karena ditolak.
tapi kamu tetap utuh, bahkan dalam kekecewaan. Kamu telah belajar bahwa identitasmu tidak ditentukan oleh komentar orang, melainkan oleh siapa yang menciptakanmu. Dan itu adalah fondasi yang tidak bisa diguncang. Kamu tidak mudah tergoda oleh gemerlap dunia, karena kamu tahu semua itu fana. Kamu telah melihat terlalu banyak wajah palsu untuk bisa tertipu lagi. Sekarang kamu berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru. Kamu tahu siapa yang kamu ikuti. Kamu tahu siapa yang memanggilmu. Dan kamu tahu bahwa panggilan itu lebih besar daripada kebutuhan untuk disukai. Inilah bentuk kematangan spiritual. Ketika kamu tetap berjalan meski tidak diiringi tepuk tangan. Ketika kamu tetap setia meski semua orang telah pergi. Di mata dunia mungkin kamu biasa saja. Tapi di mata Tuhan kamu adalah jiwa yang terpilih. Ada banyak orang di dunia ini yang terlihat kuat di luar, tapi hancur di dalam. Mereka pandai menyembunyikan luka, pandai tersenyum sambil menahan tangis. Tapi kamu tidak hanya sembuh, kamu berubah. Kamu tidak hanya menutup luka, tapi kamu memetik hikmah darinya. Luka-luka itu kini menjadi pintu pelajaran, bukan penjara penderitaan. Dan itu tidak mudah. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar berserah. Kamu telah melalui masa ketika kamu mempertanyakan segalanya. Tapi kamu tidak membiarkan keraguan itu menang. Kamu duduk bersama pertanyaanmu, namun tetap memilih percaya. Dan itu adalah bentuk keberanian yang langka. Dunia menghargai hasil, tapi Tuhan menghargai proses. Dan kamu sedang berada dalam proses yang ilahi. Jangan terburu-buru untuk selesai. Nikmati setiap detik perjalananmu. Karena bahkan dalam langkah yang paling lambat, kamu sedang bergerak menuju takdirmu. Dan takdir yang dipegang oleh Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia manapun. Setiap kali kamu menutup mata dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu caranya, tapi aku percaya padamu. Sesuatu terjadi di langit, tidak selalu langsung terlihat di bumi, tapi gelombangnya terasa. Kamu telah menjadi bukti hidup bahwa iman tidak harus keras, tapi harus tulus. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima. Tuhan tidak mencari performa, Ia mencari hati yang mau percaya, bahkan saat tidak punya jawaban. Dan kamu, dengan segala kekuranganmu, telah memberikan hati itu. Maka jangan biarkan dunia mencuri damai hatimu. Jangan biarkan kesibukan merampas keheningan spiritualmu. Luangkan waktu untuk kembali ke pusat dirimu. Karena di sanalah suara Tuhan terdengar paling jelas. Ketika dunia ribut, kamu tetap bisa tenang. Karena kamu tahu, kekuatanmu tidak datang dari luar. Ia berasal dari dalam, dari tempat terdalam jiwamu, tempat di mana kamu dan Tuhan terhubung secara rahasia namun nyata. Ketika kamu bangun pagi dan merasa lelah bahkan sebelum hari dimulai, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Kamu membawa cahaya dalam dirimu dan terkadang cahaya itu membuatmu menjadi target kegelapan. Tapi jangan padamkan cahayamu hanya karena orang lain tidak siap untuk melihatnya. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa seperti kamu, yang memilih kasih daripada kebencian, yang memilih harapan daripada sinisme, yang memilih iman daripada rasa takut. Kamu sedang membentuk generasi baru. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi setiap pilihanmu menginspirasi. Setiap keteguhanmu menguatkan. Setiap doamu membelah langit. Jangan pernah anggap remeh perjalananmu. Kamu sedang berjalan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang akan datang setelahmu. Tuhan telah menandaimu, dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghapus tanda itu. Karena jiwa yang terpilih bukan hanya bertahan, ia menerangi jalan bagi banyak jiwa lain yang masih mencari. Jika saat ini kamu merasa sendirian, pahamilah bahwa keheningan bukan tanda keterpisahan, tapi kadang justru ruang perjumpaan yang paling intim. Tuhan tidak selalu hadir dalam gemuruh. Kadang Ia hadir dalam diam yang dalam. Kamu sedang dibentuk, bukan diabaikan. Kamu sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu harus melewati semua ini. Tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Tidak ada satupun perjuangan yang tidak dihitung. Maka tetaplah berdiri, meski tertatih. Tetaplah percaya, meski jawaban belum datang. Karena iman bukan tentang cepatnya jawaban, tapi tentang kualitas penantian. Dan kamu telah membuktikan kualitas itu. Tuhan sedang mengatur pertemuan yang ilahi. Dengan orang yang tidak kamu duga,
di waktu yang tidak kamu rencanakan, dan dalam cara yang tidak bisa kamu perkirakan. Dan semuanya akan bermula dari satu hal, imanmu yang tidak goyah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih karena telah membaca sampai akhir, tetap membuka hati, dan terus memilih untuk percaya. Kamu bukan hanya penonton, kamu adalah jiwa terpilih yang Tuhan sedang bentuk dengan penuh cinta. Jika isi pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe ke channel Ars Pandangan Hidup, karena kami akan terus menghadirkan pesan-pesan yang menguatkan iman, harapan, dan keteguhan spiritual. Tinggalkan juga komentar dengan angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap melangkah bersama cahaya yang tak tergoyahkan. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai, karena mungkin inilah pesan yang sedang mereka butuhkan. Ingat, kamu tidak sendiri. Cahaya dalam dirimu terlalu berharga untuk padam. Dunia mungkin belum mengerti siapa kamu, tapi langit tahu, dan waktumu akan datang. Terima kasih jiwa terpilih, teruslah melangkah dalam iman.